Aksi tembak-tembakan pun terjadi antara TNI dengan para perompak di tengah kondisi ombak yang besar di atas perairan Somalia. Dan pada akhirnya, pasukan TNI dari Satuan Denjaka, Korps Marinir berhasil melumpuhkan para pemberontak Somalia itu. Tapi sayangnya, para perompak dari Somalia ini memang terkenal sangat sulit untuk diajak bernegosiasi. Ya, kembali lagi bersama gue guys, kali ini di segmen DIMJ, dimana segmen ini bakal beda dari segmen-segmen RJ5 yang lain, karena gue bakal ngebahas sejarah, tragedi, dan juga The Untold Story. Di episode kali ini gue akan ngebahas sebuah tragedi yang pernah terjadi, yaitu kapal MV Sinar Kudus, dimana dia itu pernah disandera oleh para perompak Somalia selama 45 hari. Bisa kalian bayangin guys? 45 hari itu bukan kapalnya doang yang disandera, melainkan ada 20 anak buah kapal yang juga disandera. Dimana awalnya kapal itu berlayar dari Sulawesi Tenggara menuju ke Rotterdam, Belanda. Gimana kira-kira nasib dari kapal MV Sinar Kudus ini? Apakah pemerintah Indonesia dapat menyelamatkan mereka? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah videonya. Suatu hari di bulan Maret tahun 2011, waktu itu ada kapal kargo yang bernama MV Sinar Kudus. Jadi MV itu adalah motor vessel guys. Saat itu kapal berlayar melewati Pulau Okotra yang berada di sekitar Laut Tenggara Oman. Nah, tujuannya sendiri adalah Pelabuhan Rotterdam di Belanda. Kapal ini memiliki GRT sebesar 7.000-an gitulah guys. Ini kapal yang besar loh. Dimana kapal dari MV Sinar Kudus ini membawa muatan biji nikel yang kalau diuangkan itu senilai 1,5 triliun dengan 20 ABK yang ada di dalam kapal. Berlayarlah tuh kapal MV Sinar Kudus menerjang ombak tinggi di lautan. Nah, lagi asik-asiknya berlayar, tiba-tiba saat melintasi perairan Teluk Eden, kapal MV Sinar Kudus ini malah dibajak oleh 35 bajak laut yang berasal dari Somalia. Di mana para bajak laut ini sudah melengkapi diri dengan senjata. Mungkin adegan ini bakal sama kalau kalian pernah lihat film tentang bajak laut atau perompak yang suka mencuri atau menjarah dari kapal-kapal yang mereka lewati. Tapi sayangnya ini bukanlah di film. Yang dialami oleh MV Sinar Kudus adalah benar-benar nyata adanya. Pas banget gitu loh, perompak ini menyandera sebuah kapal yang membawa muatan atau barang yang nilainya itu lebih dari 1 triliun. Itu kalau dihitung nolnya ada berapa coba guys? Apalagi di tahun 2011 itu nilai tersebut sangatlah fantastis. Perompak Somalia sendiri terkenal sulit untuk diajak bernegosiasi, di mana masalahnya perompak Somalia ini susah dihentikan karena mereka menjarah di laut internasional. Secara internasional, wilayah laut yang sering digunakan untuk menjarah itu benar-benar lawless atau tak berhukum. Waktu itu, para perompak Somalia ini minta uang ke pemilik kapal sama pemerintah Indonesia sebagai tebusan sebesar 4,5 juta dolar Amerika. Atau kalau dirupiahin, itu mungkin sekitar 40 miliar rupiah. Wow, bayangin, sebuah angka yang besar dan tidak bisa diremehkan. Hingga dimulailah operasi penyelamatan MV Sinar Kudus pada saat itu.
1 hari setelah kejadian itu, tanggal 17 Maret 2011, Presiden SBY nerima laporan kalau ada informasi tentang pembajakan kapal. Dan tentunya pemerintah Indonesia nggak bakal diem doang dengar kapal MV Sinar Kudus dibajak oleh perompak Somalia. Pada saat itu, Presiden SBY langsung ngasih pengarahan terhadap operasi militer untuk menyelamatkan kapal MV Sinar Kudus yang lagi dibajak. Dan tentunya yang utama, untuk menyelamatkan 20 anak buah kapal yang merupakan warga negara Indonesia. Akhirnya diambillah keputusan untuk menyelamatkan kapal tersebut dengan operasi militer khusus. Selain mengirim pasukan khusus, pemerintah Indonesia juga mengirim 1 buah helikopter dan 2 kapal frigat yang bernama KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI Yos Sudarso. Jadi kapal frigat itu semacam kapal perang buat tempur, guys. Persiapan dilakukan lebih dari 1 minggu ya, tujuannya untuk memantangkan rencana penyerbuan. Operasi khusus ini dinamakan Sandi Operasi Merah Putih, di mana misi dari operasi ini dijalankan dengan sangat rahasia atau biasa disebut dengan silent operation. Mulai dari pengumpulan informasi keberadaan posisi kapal, terus keberangkatan pasukan elit TNI AL buat melakukan pembebasan, sampai melakukan pemetaan kem-kem atau markas-markas dari para perompak. Semuanya itu dilakukan secara senyap. Ya kalau ketahuan bisa berabe lah, guys. Sampai-sampai waktu itu masyarakat Indonesia pun banyak yang nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga kapan nih TNI bakal berangkat ke Somalia. Setelah pasukan khusus ini bergerak, diketahui ya kalau kapal MV Sinar Kudus itu nggak dalam posisi diem, jadi dia tuh terus bergerak. Jadi sepertinya para perompak itu memakai kapal MV Sinar Kudus untuk membajak kapal-kapal lainnya. Dan gak cuman itu, ternyata di sekitar pesisir Somalia itu terdapat kem-kem gitu, guys, atau perkampungan-perkampungan perompak yang sangat rawan untuk dimasuki TNI atau pihak asing lainnya. Di mana perkiraan kekuatannya itu kira-kira sampai 1.000 personel, dan mereka juga sudah dilengkapi oleh senjata yang bervariasi seperti senapan mesin dan juga rocket launcher. Selain itu, pihak intelijen juga mendapatkan informasi ternyata ada 8 kapal yang lagi dibajak juga sama perompak itu. Bahkan udah ada tuh setahun kapal yang nggak ditebus-tebus sama pemiliknya. Di situ 2 kapal frigat KRI Yos Sudarso dan KRI Halim Perdana Kusuma dijadikan pusat komando gitu, guys, dalam melancarkan operasi pembebasan sandera dari tangan para perompak. Menunggu momen yang tepat, saat itu diketahui ternyata kapal MV Sinar Kudus ini sempat merapat ke pesisir, lalu berlayar lagi ke laut lepas. Nah, setelah dapat informasi itu, Maijen Suhartono, Komandan Denjaka saat itu, bersama pasukannya pun langsung bergerak cepat. Mereka turun ke laut dengan menggunakan 3 buah Sea Rider, dan kebetulan waktu itu juga ombak sangat besar. Buat yang nggak tahu, jadi Sea Rider itu adalah salah satu jenis kapal taktis ya, yang fungsinya itu sebagai pengangkut personil dan bekal logistik untuk kepentingan militer atau taktis. Aksi penyerbuan pun dilakukan di tengah ombak yang besar. Tentunya mereka harus mengutamakan keselamatan para ABK yang sedang disandera. 3 rombongan Sea Rider penyerbu kembali merebut MV Sinar Kudus dari tangan para perompak bersenjata Somalia. Nah, setelah TNI berhasil mendapatkan MV Sinar Kudus, ternyata ada kelompok perompak lain yang datang dari arah pantai menuju ke kapal MV Sinar Kudus. Maijen Suhartono dan 2 Sea Rider lainnya langsung melakukan manuver untuk menghadang kedatangan perompak itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi antara TNI dengan para perompak di tengah kondisi ombak yang besar di atas perairan Somalia. Dan pada akhirnya, pasukan TNI dari Satuan Denjaka, Korps Marinir, berhasil melumpuhkan para pemberontak Somalia itu. Tapi sayangnya, para perompak dari Somalia ini memang terkenal sangat sulit untuk diajak bernegosiasi. Disebutkan ada 4 perompak Somalia yang tewas akibat kejadian itu. Kapal cepat para perompak pun berhasil dikuasain oleh pasukan Denjaka TNI. Nah, di atas kapal motor itulah TNI juga menemukan sejumlah bukti. Dan TNI pun berhasil menjalankan tugas utamanya, yaitu merebut kembali kapal MV Sinar Kudus dan yang tentunya yang utama menyelamatkan 20 ABK yang sempat disandera oleh para perompak Somalia. Nah, setelah bebas dari para perompak, kapal MV Sinar Kudus ini langsung pergi ya meninggalkan perairan Somalia
untuk pergi ke pelabuhan yang ada di Oman. Walaupun sudah berhasil nih membebaskan kapal MV Sinar Kudus, bukan berarti operasi ini berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus ini dan penyelamatan 20 ABK bukanlah sebuah operasi yang mudah untuk dilakukan. Pihak TNI juga mengalami banyak kendala ya, seperti dia sewaktu-waktu bisa saja diserang oleh para perompak Somalia tersebut. Nah, untuk masalah uang yang diminta oleh para perompak Somalia, gue kurang mendapatkan informasi ya, apakah pada akhirnya uang tersebut diserahkan atau tidak diserahkan. Nah, kalau menurut gue sendiri, kita tetap harus apresiasi lah bagaimana para TNI dapat menyelamatkan para sandera. Hal itu seperti juga menjawab kritik kepada Presiden SBY pada saat itu, karena dia dikira tuh cuman diem doang. Nah, kalau menurutnya sendiri, untuk operasi khusus, ngapain coba dia gembar-gembor di media? Karena itu tentunya sama saja dengan mengobrol informasi kepada musuh. Sekali lagi, operasi khusus seperti ini memerlukan kerahasiaan, memerlukan keamanan. Pelaksanaannya diperlukan kecepatan dan juga pendadakan. Awalnya sebenarnya para perompak dari Somalia ini disebut-sebut profesinya itu tadinya adalah nelayan. Kayak misalnya dia nyari ikan di laut pakai jaring, mancing ikan, ya kayak nelayan-nelayan pada umumnya lah. Tapi pada suatu masa, negara itu diterpa krisis dan perang saudara. Bahkan ada juga nih bencana kekeringan yang menyebabkan kondisi masyarakat pada saat itu serba susah. Sementara lautan Somalia itu adalah jalur utama dari kapal-kapal tanker. Di mana kapal-kapal ini kan muatannya itu rata-rata bisa dijual dengan harga yang mahal. Bencana kemiskinan dan kerasnya kehidupan saat itu membuat mereka kayak nyari jalan pintas, banting setir lah jadi bajak laut atau perompak. Dan bener aja, sekali para perompak ini berhasil menyandera kapal, mereka itu bisa dapat jutaan dolar. Nah, uang itu bakal ngebuat perekonomian dari orang-orang tersebut membaik. Jadi nggak heran kalau profesi perompak itu jadi profesi yang mungkin diimpikan oleh masyarakat setempat. Dan yang namanya uang-uang kayak gitu, sebagai manusia pasti hati nurani kita tuh kayak gimana gitu. Dan pasti hidup pun bakal gak tenang. Itu dia guys, sebuah kisah operasi penyelamatan kapal MV Sinar Kudus yang sempat disandera oleh para perompak Somalia. Ini juga mengingatkan gua yang dulu pernah kerja di hal yang berhubungan dengan marine cargo dan marine hull. Jadi gua tuh kayak bikin-bikin report kejadian kayak begini lah. Nah, kalau misalnya gua ada salah-salah atau kalian pengen nambahin, boleh banget tinggal komen aja di bawah. Terus jangan lupa juga mampir ke Instagram gua Don Fajar Aditya atau TikTok gua Don Fajar Aditya karena ada konten-konten yang berbeda dari YouTube. Terus kalau pengen request konten apa lagi nih enaknya di DIMJ, kita bahas tragedi apa lagi nih, sejarah apa lagi, komen yang banyak di bawah guys. Jadi gue tahu apa yang request dari kalian semua. Ya apa sih kok belibet. Gue rasa juga demikian episode DIMJ pada kali ini. Gue Fajar Aditya undur diri. Ciao.